Oke. Nah, kalau perulangan gimana di Go? Pakai perulangan di Go itu cuman ada satu. Kalau bahasa lain mungkin ada pernah istilah kayak do while loop gitu ya. Uh, Repeat until gitu. Di Go cuman ada satu namanya for. Semuanya pakai ini. Nah, jadi nggak ada kayak do loop while gitu nggak ada di sini. Cuma pakai for. Kalau nanti mau di for ini apa nih? For ini kalau di PHP itu kayak for next gitu kan. Ini perulangan artinya apa? Perulangan dari nol sampai dengan cara baca gini ya. Untuk ini akan diulangi terus eh, di mana i dimulai dari nol ya, titik koma ya, ini inisialisasinya dimulai dari nol dalam dan akan selesai apabila dan akan tetap dijalankan apabila ini dipenuhi ya. Jika i masih lebih kecil dari 5 dia akan ngulang terus. Kalau i-nya sudah lebih dari 5 dia akan stop. Dan di belakang ini dalam setiap iterasi ini dilakukan i plus plus ya. Jadi kurung buka kurung tutup ya di sini isi loopnya. Jadi ini akan dijalankan loop iteration, i ya, akan menampilkan loop iteration i, di mana i-nya ini pertama isinya 0 gitu kan, terus muter lagi ya, i tambah 1 jadi 1, tampilin ya, muter lagi, i tambah 1 jadi 2, tampilin lagi, jadi 3, terus sampai 4, dia masih tampilin, ketika udah 4 jalan ya, tampilin, dia tambah 1 jadi 5 kan, 5 udah nggak lebih kecil dari 5, dia langsung stop, dia langsung keluar ke bawah. Kayak yang biasa programming PHP harusnya tahu juga for loop ini, cuman bedanya sintaksnya aja sama cara memahaminya ya, seperti ini. Ini inisialisasi, syarat dijalaninya sama dalam tiap iterasi ngapain. Nah, dan cuman ada for ini aja, nggak ada do while loop gitu nggak ada ya. Cuman ada ini aja di Go. Nah, ini contoh contoh loops ya. Sekaligus memakai semua perintah tadi. Kita bikin variabel kan, bikin array, kemudian loop ya. Nah, ini yang nggak ada di PHP juga nih. Kita perhatiin ya di sini ya. For-nya bisa begini. Tadi kan for-nya begini ya. Nah, kalau di sini bedanya apa maksudnya? Ini kan kalau nggak biasa lihat coding gue bingung nih kok bisa ada 2 koma di sini ya. Oke, ini for loop yang sifatnya apa ya? Iteration, ada yang tahu istilahnya iterator kalau gitu ya. Dia akan ngulang terus selama isinya masih belum habis. For index value sama dengan range dari numbers. Numbersnya isinya 1 sampai 5 kan? Iya kan? Jadi selama numbersnya ini masih belum diiterasi satu-satu, maka dia akan ngulang terus. Ya, jadi kalau gini maksudnya adalah untuk range-nya numbers yang 1 sampai 5 ini, nanti indeksnya disimpan di indeks, nilainya disimpan di value gitu. Indeksnya berapa misalnya? Kalau misalnya baru pertama ya, loop iterasi pertama, indeksnya ini kan 0. Ini 0. Value-nya adalah 1. Iterasi kedua, indeksnya kan ini 1 ya, 1. Value-nya adalah 2 gitu. Nah, jadi ini indeksnya, ini value-nya ya. Dan diulang terus nih. Mas, Ya, silakan, Mas. Ada pertanyaan? ya, kalau range itu fungsinya buat mengetahui eh, panjang nilai dari suatu array itu ya, Mas. Oke, Range 6. ya. Nah, kalau di sini maksudnya range itu adalah eh, sebenarnya bukan untuk mengetahui panjangnya, Mas, tapi lebih menyebutkan bahwa untuk semua isi si numbers gitu, range, isi semua si numbers. Numbersnya isinya banyak kan, 1 sampai 5 kan. Jadi untuk semua nilai yang ada di dalam numbers, maka ulangi terus. Jadi kan numbers itu ada nilai 1 kan, ngulang, 2 ngulang, 3 ngulang, 4 sampai habis 5. Nah, gitu sih. Dan di masing-masing ini adalah indeksnya, ini ada nilainya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 kan ini nilai ya, masuk di sini. Tapi indeksnya kan ini Go kan mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, masuknya ke sini. Jadi kalau saya mau ngambil indeksnya, ngambil indeks kayak gini. Kalau ngambil nilainya, value gini. Nah, nangkep ya, gitu ya. Ini untuk ngulangin sampai semuanya diiterasi. Nah, di sini bawah ada sintaks begini, biar nggak bingung ya. Kalau di PHP kalau nggak salah nggak ada sintaks begini ya. Nggak ya, nggak ada ya. Nah, persen D ya. Persen D ini maksudnya apa?
Jadi kayak gini, print F ya. Ini kan string ya. Tapi kita mau sisipin nilai di sini kan, sama di sini. Nah, sisipin nilai persen D ini maksudnya adalah bilangan bulat. Persen D ini integer. Jadi di sini akan diisi nilai indeks, di sini akan diisi nilai value. Tapi ini bulat ya. Kalau pecahan kita persen F biasanya persen F. Kalau ini bulat, berarti ini angka bulat kan, nggak ada pecahan ya. Nah, backslash n ini artinya enter, turun ke bawah gitu, enter ya. Ini stylenya bahasa C sih, begini ya. Jadi ini artinya tampilin indeks, ini diisi dengan indeks, koma value, ini diisi dengan value, terus enter gitu. Oke, nah ini biar nggak terlalu jauh dulu, cobain dulu deh satu coding ini deh. Jalan dulu nggak? Monggo deh, cobain, saya tunggu. Bikin project baru ya di Go. Tadi kan ada misalnya latihan training Go foldernya. Bikin folder baru lagi namanya misalnya coba loop gitu ya, atau testing loop. Dalam testing loop bikin main.go isinya begini, diketik. Biar biar tahu ada memori di tangan ya. Kalau memori denger aja kadang-kadang lewat. Kalau error kasih tahu saya, nanti saya mau lihat codingannya. Errornya di mana? Kalau yang udah boleh kasih tahu ya, nanti saya sudah gitu. Saya tahu jadi bisa lanjut lagi.
Berhasil? Masih ya? Sudah, Mas. Sudah. Oke. Yang sudah siapa aja? Sudah semua. Saya. Mantap. Oke. Ini mirip for each kalau di PHP kayaknya, Mas. Iya, betul. For each sama. Juga perulangan yang nilainya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Iya, betul Mas. For each. Ya, ini kalau Clear. nah ini. Ya sama ya. Hasilnya begini kan. Ini kalau mau gampang cobain langsung di terminal bawah ya, nggak perlu susah sih. Di bawah ini. Kan main betul. Tuh ya. Oh, hello world-nya ada. Hapus. Kan? Peranan. Ini. Oke. Ini gampang ya. Ada yang mau ditanya nggak codingan ini? Ada nggak paham nggak di kode ini?